Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indrasari dari kelas Palembang dengan NIM 0614138202. Baiklah, di sini saya akan membahas materi yaitu pengertian, konsep, landasan, pendidikan, serta arti pentingnya manfaat, fungsi, dan jenis-jenis pembelajaran dan belajar pada anak usia dini. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih jelasnya lagi atau lebih singkat mengenai materi tersebut. Yaitu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelajaran anak usia dini. Nah, pembelajaran anak usia dini di sini adalah cara antara anak, orang tua, atau orang dewasa lainnya dalam sebuah lingkungan guna meraih tugas atau tugas di sini yaitu mengenai perkembangan anak usia dini. Nah, keterkaitan yang dibina merupakan faktor yang mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, hal tersebut juga disebabkan oleh interaksi itu menunjukkan sebuah keterkaitan di antara anak yang akan mendapatkan pengalaman yang bermanfaat agar proses belajar berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya yaitu manfaat belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu bersiap untuk mengasuh anak-anak. Nah, yang di sini dibiasakan belajar sejak dini akan lebih siap, akan lebih cepat menyerap informasi baru. Yang kedua itu mendukung. Nah, di sini yaitu mendukung perkembangan emosional dan intelektual anak-anak yang akan dididik sejak dini. Yaitu kita lebih sabar, mandiri, mudah bergaul dengan orang lain. Nah, yang ketiga di sini yaitu aktif membentuk kepribadian anak. Nah, di sini anak-anak yang menghadiri pendidikan anak usia dini cenderung memiliki resiko rendah untuk terlibat dalam masalah hukum dan penyalahgunaan zat saat mereka tumbuh dewasa nanti. Nah, selanjutnya yaitu fungsi belajar dan pembelajaran. Di sini pembelajaran memiliki fungsi utama sebagai penurunan nilai dan norma dari orang tua kepada orang, juga sebagai penyalur atau pentransfer atau transfer ilmu dan informasi dari tenaga pendidik kepada peserta didik. Nah, selanjutnya di sini yaitu jenis-jenis belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu belajar abstrak. Nah, belajar abstrak di sini juga disebut dengan abstract learning. Belajar abstrak pada dasarnya adalah belajar dengan menggunakan suatu cara. Suatu cara di sini tuh cara berpikir abstrak yang digunakan. Nah, yang kedua tuh belajar keterampilan atau skill learning. Nah, belajar keterampilan yaitu suatu proses belajar yang bertujuan untuk memperoleh itu di sini keterampilan yang akan dihasilkan oleh anak usia dini dalam proses belajar tersebut. Nah, tentu dengan menggunakan suatu gerakan atau gerakan motorik, pasti dalam belajar anak usia itu lebih cepat nangkap atau lebih cepat mereka menerima ilmu yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, yang ketiga di sini belajar sosial atau social learning, yaitu belajar ini ialah belajar yang bertujuan untuk memperoleh sebuah keterampilan atau pemahaman terhadap suatu masalah, yaitu seperti masalah sosial. Nah, penyesuaian terhadap nilai-nilai sosial itu dan sebagainya diajarkan pada anak usia dini agar mereka bisa belajar mengenai sebuah keterampilan pemahaman tentang suatu masalah-masalah yang akan dihadapi oleh mereka nantinya. Dan yang keempat di sini yaitu belajar pemecahan masalah atau problem solving. Nah, belajar pemecahan masalah di sini. Nah, yang keempat di sini belajar pemecahan masalah atau problem solving. Nah, belajar pemecahan masalah di sini pada dasarnya yaitu memperoleh sebuah keterampilan atau kemampuan untuk memecahkan berbagai suatu masalah secara logis maupun rasional. Nah, yang kelima di sini belajar rasional atau rational learning. Belajar rasional yaitu belajar dengan menggunakan
suatu kemampuan berpikir secara logis atau sesuai dengan akal sehat. Nah, di sini juga diajarkan kepada anak usia dini dalam proses belajar. Dan yang keenam, belajar kebiasaan atau habitual learning. Belajar kebiasaan yaitu suatu proses pembentukan atau kebiasaan baru untuk perbaikan kebiasaan yang telah ada. Misalnya di sini kita diajarkan suatu kebiasaan yang baik-baik kepada anak usia dini. Nah, dari situ mereka akan menerapkan atau menjadi kebiasaan yang akan mereka bawa saat dewasa nanti. Dan yang ketujuh, belajar apresiasi atau appreciation learning. Nah, belajar apresiasi di sini pada dasarnya ialah belajar untuk mempertimbangkan nilai atau arti penting suatu objek. Dan di sini anak diajarkan untuk mengapresiasi suatu, atau misalnya dengan teman itu melakukan suatu kegiatan yang memang menimbulkan prestasi. Nah, menjadi teman tersebut memberi apresiasi dalam bentukan ucapan atau kata selamat untuk temannya. Nah, mereka tuh diajarkan untuk mengapresiasi suatu hal-hal yang baik kepada orang lain. Nah, dan yang terakhir yaitu belajar pengetahuan atau studi. Nah, belajar pengetahuan di sini dimaksudkan yaitu sebagai belajar untuk mendapatkan sejumlah pemahaman, pengertian, informasi dan sebagainya. Belajar pengetahuan di sini juga banyak halnya. Tadi kan dijelaskan sejumlah pemahaman, pengertian, informasi yang diajarkan melalui tahap yang terakhir tadi. Nah, jadi mereka tuh diajar satu persatu agar mereka paham dan mengerti prosesnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terhadap materi tersebut. Semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.